Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua LDI Lampung, Bapak Dr. Haji Aditya M. Biomed, bersama Sekretaris LDI Lampung, Dr. Andes Haji Heri Sensus tadi. Saat ini kita berada pada sesi ketiga, pemirsa. Banyak hal yang sudah disampaikan pada sesi pertama dan sesi kedua. Ini yang menarik ini, Pak Heri Sensus tadi, Pak Sekretaris. Itu tadi Pak, di sesi kedua Pak Heri Sensus tadi katakan bahwa kegiatan-kegiatan, jadwal kegiatan bulan puasa di LDI dan sebagainya sampai jam 10 buka puasa, itu gimana jelasnya Pak Sekretaris? Ya, jadi demikian Pak. Kegiatan kita di tingkat PAJ di masjid-masjid kita ini sudah diterjadwal masing-masing Pak. Jadi seperti masjid kita di Atauba, itu setelah buka tajil, kebetulan tajilnya di masjid juga. Kita siapkan, kita bagi per keluarga, berapa keluarga, grup lah kira-kira seperti itu, tajil. Nah, tajil nanti dikirim ke masjid, kita tajil di masjid, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kembali ke rumah untuk makan berat barangkali, dilanjutkan terus sholat raweh dan sholat isya dan sholat raweh, dan dilanjutkan dengan pengajian tadarus Al-Quran, ditambah dengan kajian hadis, ya, ada nasihat juga karena ada tausiah kultum sebelum sholat raweh, ada kultum masing-masing itu tergantung musyawarah setempat. Sampai ada yang dua sampai jam 10, ada kalau tempat kami sampai jam 10 kan 15 menit. Jadi kira 10 sampai 15 ya. Itu berbeda, tentunya di tempat masing-masing berbeda karena lihat kondisi situasi masing-masing gitu. Tapi yang jelas di masjid kita pasti ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi setelah taraweh, Pak Sekretaris, ada kegiatan pengajian. Jadi semua diikuti oleh semua. Jadi umum artinya dari remaja, lansia dan sebagainya diupayakan ikut semuanya, dan memang ikut itu. Dan itu ya bukan tahun ini juga ya, memang seperti itu. Pak Sekretaris, ini ya kegiatan lain yang bersama Pak Sekretaris ini kan juga adalah wakil bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama ya, kegiatan dalam rangka itu juga mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Tegar TV, Pak Sekretaris. Iya, sebetulnya ini yang ini adalah Pak Ketua FKUP ini. Karena saya ikut menjadi wakil bendahara, barangkali sedikit kami sampaikan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama banyak kiprahnya Pak. Terutama di dalam tentunya dalam menghadapi event-event yang kaitan dengan bagaimana bukan menyatukan meningkatkan ukhuwahnya gitu. Kan ukhuwah itu ada ukhuwah basoriyah, ada ukhuwah wataniyah, ada usaha itu, sehingga sering mengadakan kegiatan-kegiatan banyak. Termasuk kemarin salah satunya kegiatan yang sudah dilaksanakan banyak Pak. Ada lintas agama, pemuda lintas agama itu, tampilan-tampilan yang luar biasa itu. Kemudian kita membantu orang tua dan sebagainya. Dan kemarin ada kegiatan yang cukup bagi saya pribadi juga termasuk yang luar biasa, yaitu kegiatan kita kunjungan ke Thailand, ke Thailand, dan kebetulan saya juga ikut gitu. Gitu Pak Sekretaris. Studi banding lah. Artinya melihat kehidupan toleransi di sana. Betul. Jadi kebetulan saya mengikuti, dan hari pertama itu langsung kita kalau di sana kalau di kita sepertinya di MUI gitu Pak. Jadi di kantor MUI Thailand lah gitu loh. Karena itu di sana memang tempatnya ini sebagai wadah untuk saling untuk dialog. Kan Islam kan memang minoritas ya. 0,3% atau 0,6% gitu. Tapi diajak dialog gitu. Dialog ya. Jadi itu pusatnya di situ di kan ada beberapa macam organisasi Islam bahasanya gitu. Terus kemudian kita juga diajak ke tempat ini tempat Buddha itu ya, yang biara yang besar itu, itu melalui sungai dan sebagainya. Tapi yang terkesan kita adalah betul-betul tadi kaitan dengan toleransi beragama dan
ya kehidupan kebersamaan itu sangat terasa sekali, tidak ada masalah di Thailand itu. Dan kita dialog betul dengan Pak Ketua ini, waktu itu Wakil Ketua Pak Dr. Sapalo saya lupa. Ya, ketika di di wihara itu kita juga tidak masuk di dalam tempat yang ya seperti masjid lah, kira-kira seperti itu, yang seperti itu. Dan yang bahasanya itu ya, di yang Buddha itu, yang tokohnya itu saya menyampaikan kepada kita itu sangat memberikan apresiasi luar biasa. Melihat kita dari semua unsur, ada dari Islam, dari agama lain, ada Katolik, Kristen dan Buddha dan sebagainya, itu ikut ke bareng-bareng ke situ dan dialog langsung dengan itu. Dan pemerintah tidak ada minoritas, mayoritas, artinya semua diaduk sama lah, kira seperti itu yang menarik yang kayak kita. Pak Ketua, ini terkait soal toleransi tadi. Kalau menurut Pak Ketua sebelumnya kan tadi Pak Ketua bilang bahwa ya kita aman, damai, senang. Nah, ini gimana soal toleransi kita nih, khusus di Provinsi Lampung lah Pak Ketua? Silakan Pak Ketua. Jadi memang kan toleransi itu menurut saya tuh tidak hanya dalam tataran pemahaman ya. Jadi memang kita harus tadi kita diskusikan, karena kan antara fanatik sama kita bertoleransi itu kalau tidak tahu ininya itu kan tipis menurut saya. Kadang-kadang orang kan saking fanatiknya mungkin tidak menghargai yang lain. Nah itu yang kita harus jaga. Jadi diskusi keagamaan, batasan, jangankan antar beragama ya, sesama muslim sendiri kan ada beberapa, misalnya berapa ormas Islam gitu kan, hal-hal yang memang kita harus bisa kita bilangnya itu kita kan saling menghargai, saling menghormati. Ada mazhab ini, mazhab itu. Tadi yang kita mulai dari Ramadan lah. Misalnya ada yang caranya menyambutnya melalui hisab, ada yang ru'yat. Itu Islam sendiri loh, apalagi yang dengan tidak Islam. Jadi memang kita saling dialog lah yang utama menurut saya. Jadi kadang-kadang kan kita mungkin asik dengan lingkungan sekitar kita, sementara yang lain juga begitu. Nah nanti kalau ada permasalahan itu kan akhirnya kita juga tidak lupa kan Pak Umar, kemarin ada beberapa peristiwa yang mungkin kita harus jadikan pelajaran ya. Menurut saya Lampung ini adalah miniaturnya Indonesia. Sukunya banyak, agamanya banyak, dan juga mungkin ya termasuk kepahamannya juga ya lumayan banyak juga ya. Jadi mungkin harus kita pelihara semangat untuk saling menghormati dan menghargai ini, tidak hanya sebatas di mulut saja, tapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Lampung ini bisa terjaga, bisa tetap kondusif dalam tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang menarik lagi Pak Ketua itu terkait bulan puasa Ramadan ini juga harus saling menghargai. Sangat harus. Jadi kan bulan puasa ini kan kadang-kadang kan bingung juga kita kalau misalnya menganggap bahwa semua orang harus puasa, yang nggak puasa gimana ya? Ya artinya kalau misalnya ada orang terbiasa ngerokok, gitu, atau rumah makan itu gitu ya Pak Ketua. Iya, jadi kita nggak boleh terlalu langsung jadi menghukumi dan sebagainya. Cuma kan kita juga menghimbau juga kan, ada saudaranya lagi puasa, bahwa ya rumah makan itu tidak terlalu mencolok misalnya. Kita tahu kok orang itu mencari makan, maisa untuk menghidupi keluarga, tapi kan ada juga orang yang lagi berpuasa. Enak gitu loh Pak, kalau kita saling berdialog, saling memahami, tidak langsung menghukumi misalnya menganggap yang lain itu dan sebagainya. Itu yang kita hindari menurut saya. Mari kita sama, tidak dihalangi kita meyakini fanatik dengan ajaran kita, tapi kita juga yakin bahwa di luar sana juga ada beberapa orang yang mungkin tidak sepaham sama kita. Betul. Kita harus sama-sama saling menghormati itu.
menarik waktu awal. Nah itu tadi, tak terasa waktu juga ya. Iya. Ya pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi terakhir, sesi keempat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.